Sing merah bukaan ada di situ ya? Sing merah bukaan ya? Ya apa iki? Oh iki apa sih? Welcome back to Siput Hutan. Oke sob, jadi this content is brought to you by GNT. Buat kalian semua yang kirim-kirim barang atau sudah terbiasa sama marketplace, sudah pasti pernah tahu yang namanya GNT. GNT sedang bagi-bagi poin yang bisa kalian redeem, tukar hadiah langsung. Bisa dapat iPhone loh. Caranya gimana? Caranya adalah download apps GNT ya, di deskripsi ada. Di situ kalian mau pakai iOS atau mau pakai Android, bisa semua. Pastiin kalian login dan melakukan kirim-kirim via aplikasi situ. Jadi nanti di situ poin kalian akan terkumpul dan bisa ditukarkan. Itu real banget. Don't miss a thing, feel free aja karena GNT sudah tersebar di seluruh Indonesia dan harganya juga bersaing. Betul? Mau dapat iPhone gratis? Ya. Pakai GNT. Lanjut, hari ini kita dihadapkan dengan dunia perservoan. Ya, jadi di depan kita ini ada banyak servo. Servo itu bisa kita jabarin kan. Kemarin ada yang nanya itu ya. Jelasin servo. Ini kita jelasin. Ini adalah servo andalan. Waduh. Ini bukan Pro. Ya, ini bukan Pro. Jadi Ada yang ini seperti ini Pro. Ininya warnanya nikel. DS servo. Ya, kita ngomongin DS ya. Nah, DS ini hadir dengan bentuk seperti ini ya. Ada kabelnya ya. Ini adalah servo dengan dinamo brushed. Terus pada perkembangannya dinamo brushed itu digantikan oleh atau keluar lah ya servo-servo yang tulisannya brushless. Di tengah-tengah perjalanan sekarang ada servo yang namanya coreless. Ada 3 sekarang servo itu, brushed, brushless, and coreless. Kalau Grandpa pakai yang mana? Tiga-tiganya pernah pakai nggak? Pakai. Oh enggak, pakai ini. Oh, enggak tahu itu. Oh. Kalau sapok brushless apa enggak? Enggak tahu. Jadi Grandpa ini pemakai tiga-tiganya, ya. Jadi saya juga pakai tiga-tiganya. Saya pernah pakai brushed, saya pernah pakai coreless, saya juga pakai brushless. Tanpa membicarakan spesifikasi terlebih dahulu. Ini dari tadi nanya ini, bikin konten apa? Kok nggak dikasih tahu materinya ya? Iya. Saya dan teman-teman itu berpikir begini loh. Kita jelasin coreless lah, angker lah, dan lain sebagainya. Sebagian orang pasti paham, ya. Tapi yang paham itu juga sebenarnya Enggak paham. belum enggak. Maksudnya kalau dia udah paham, berarti kan dia tidak perlu informasi ini. Iya. Betul toh. Kalau sudah paham loh ya. Dan kita ini sebagai tim newbie kaleng-kaleng ya. Ya. Jangan pernah sedih atau apa ya? Underdog atau apa ya? Minder. Kalau bilang newbie, kita ini newbie, Pak. Apa sih bedanya servo biasa, brushed, servo brushless, sama servo coreless? Apa bedanya? Ayo, secara pemakaian aja. Gak usah ngomong spesifikasi. Rasanya. Coba dibayangin dulu, sambil merem-merem gitu. Bedanya apa? Brushless lebih cepat ya. Brushless biasanya lebih cepat ya? Lebih hemat ya. Lebih hemat dayanya, Baterainya. lebih cepat. Kalau brushless itu ya. Kalau brushed lebih lemot. Enggak tahu. Loh, ini kan pernah pakai. Iya, lebih lemot. Lebih lemot ya. Terus kalau Untuk keuntungannya lebih murah. ya, terus kalau coreless gimana coreless? Terus oke. Coreless oke ya. Jadi hampir Bingung. bingung ya. Ya, sejatinya saya pun juga bingung. Grandpa bingung, saya pun juga bingung. Itu yang dialami oleh Grandpa, yang dirasain oleh Grandpa itu secara garis besar benar. Jadi memang adanya ya seperti itu pembedanya ya. Kalau dari sisi saya, brushed itu lebih lembut daripada brushless. Ini nggak ngomongin dinamo loh ya. Jadi ngomongin belok-beloknya. Tetapi brushless jauh lebih kontan dan lebih kuat daripada brushed. Iya. Ya, karena kenapa kok bisa begitu, sobat sekalian? Karena yang brushless kilonya lebih besar daripada yang brushed. Jelas, harganya juga jauh lebih mahal. Dari situ itu kekuatan menurut saya pribadi jadi Brushless rasanya lebih kuat ya, lebih tahan ya. jadi Karena kalau brushed itu dengan kilo yang besar, brushnya pasti
cepat habis ya. Betul. Nah, Jadi motornya dulu yang kena ya. jadi kalau kekuatan itu relatif tergantung dari kilonya, bukan les-lesnya. Ya, itu kita harus pahami bersama. Bedanya karakter. Tambah besar kilonya, Tambah boros, kuat, tambah boros. Secara logika pikir ya, itu yang saya rasain dan ya mungkin kalau ada teman-teman atau sobat sekalian yang bilang salah, tulisan di kolom komen enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Karena kita sendiri juga masih meraba-raba. Kita dulu sekolahnya bukan dunia RC. Brushed dan brushless itu cuman beda di responsif. Kalau brushless lebih cepat responnya daripada yang brushed. Brushless itu punya embel-embel lebih awet daripada brushed. Jadi less ya, brushless. Ini brushless lebih awet dari ini. Iya, dulu sih tak sebentar. Ini dulu ada zamanku ada analog. Ini kan sudah digital. Semua. Betul. Itu mungkin nanti bisa Wipan untuk jelasin. Itu eranya Om Gunawan. Saya masih kecil. Gitu. Ini perkembangan servo digital. Berarti ini judulnya servo digital. Ya, oke, benar. Ya. Kan ada yang digital pun ada yang kabelnya nggak karu-karuan, itu dulu masih inget ya. Jadi brushless lebih awet daripada brushless. Iya. Kenapa kok bisa dibilang lebih awet? Karena ini brushless. Ada brushnya. Tidak ada brushnya. Ini ada brushnya. Brush itu bukan brush. Brush itu adalah karbon yang ditekan di tengah-tengah anchor. Ya. Sikat. Ada yang model sikat, ada yang model plat, ada yang model balok. Ya. Itu tergantung dari produsen dinamonya. Kalau sobat-sobat sekalian ada orang tua atau ada mungkin yang umurnya se-grandpa ini ya, kalian bisa tanya pemahaman ini. Kalau sulit itu pemahaman antara motor spool platina sama CDI. Ini adalah digital. Sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Platina spool, platina ya, sama CDI itu sama. Bedanya CDI electronic component sensor. Kalau platina pakai hitam-hitam ya, karbon itu. Ya platina itu. Ya platina itu. Nah, sama-sama awet, sama-sama kuat. Bahkan yang lebih kuat platina. Kalau kena banjir, langsung komentar yang ngamuk. Platina kena banjir mogok. Ya, iya. CDI kena banjir mogok. Enggak, ada yang mogok, ada yang enggak. Ya, kalau enggak mogok ya enggak rusak. Kalau CDI kemasukan air, buyar bye-bye. Ya, kalau platina kemasukan air, disemprot sama air bersih, ditunggu kering, dioles-oles bensin, ya platinanya dilepas, platnya diamplas pelan-pelan, ditancepin lagi. Nyala nggak? Iya. Nyala. Kalau nggak nyala, sepeda motornya disiram sama bensin terus dibakar aja. Itu adalah sebuah mekanisme. Jadi ada lebih dan ada kurang. Secara garis besar, brushed itu maintenance-nya lebih banyak daripada brushless. Pertanyaannya adalah, apakah servo ini bisa di-maintenance? Nggak bisa. Karena dinamonya versi tertutup. Kalau kalian bisa bongkar dinamonya terus ganti karbonnya, ya bisa ya. Nggak worth it ya? Iya, mungkin dia insinyur Tony Stark gitu. Ya, kayak Iron Man. Nah, itu terserah kalian. Intinya, ada maintenance yang harus dilakukan, tapi nggak bisa di maintenance gitu loh, harus ganti dinamo. Ya, ini nggak perlu ganti dinamo, tapi harganya 10 kali lipat secara value of money. Ya nggak 10 sih, 3-4 kali lipat lebih tepatnya ya. Ini servo harganya 200 ribuan something. Ini servo harganya gimana berapa? 1 juta lebih. Nah, 1 jutaan lebih. Jadi ya 200. Nah, 4 kali lipat ya. Kalau kalian tanya 1.500.000. 1.150. 1.150.000. Ini lebih murah daripada ini. Jadi kalau kalian tanya ya seperti itu serba-serbinya. Nah, di antara permusuhan brushless dan brushless, ini lahir yang namanya coreless. Nah, ini adalah servo terbaru. Coreless ini justru terakhir ya? Iya. Berarti yang lebih teknologi lebih oke. Iya. Lu nggak tahu. Jadi di tengah-tengahnya itu ada. Harganya dengan brushless. Nah, ini menarik ini. Jadi ini adalah servo baru ya. Cek Tokopedia ya, si Pututan. Servo biru-biru. Ya, lahir episode perdana ini.
DS35 Coreless. Nah, sekarang DS35 lahir baru namanya DS35 Pro. DS35 Pro diklaim lebih cepat daripada DS35 biasa. DS45 SG yang biasa diklaim lebih kuat daripada DS35 Coreless. Ya benar. Jadi ada dua varian baru ya di dunia perservoan kita. DS itu DS Servo itu melahirkan beberapa servo baru yang barusan aja launching ya. Jadi kalau kalian lihat video ini sudah ada di Tokopedia kita, 35 Pro dan 45 ya. Pilihan ada di tangan Anda karena harganya nggak selisih banyak. 45 yang Pro ada nggak? Belum keluar. Oh, oke. Kamu nunggu yang Pro? Nah, nanti nunggu 75 Pro sekalian? Enggak. Pro semua. Oh, ini 45 Pro, tapi nggak ada tulisannya. Semua nggak ada. Ada dong. Nah ini nanti dilempar sama Grandpa ini. Prapto ini ini ada tulisannya Pro. Prapto cari masalah Prapto. Ada. Jadi seperti itu. Servo Coreless itu hadir di tengah-tengah peperangan antara dua servo ini. Dengan posisi benar-benar di tengah. Kenapa kok benar-benar di tengah? Karena yang untuk DS ini ada yang brushless nggak? Nggak ada. Belum. Dia nggak nyiptain. Jadi kenapa kok ini bisa dibilang di tengah ya? Karena secara value servo ini juga cukup kuat, lebih kuat dibandingin servo yang ini tadi ya, dengan kilo yang sama. Servo ini punya respon time yang cepat, meskipun tidak secepat brushless. Tetapi servo ini menawarkan hal yang menarik, ya dengan embel-embel Coreless, harganya jadi mendekati brushless. Jadi ini adalah servo pembunuh dari servo-servo yang begini. Bukan untuk membunuh yang brushless. Tapi otomatis dengan harga yang beda jauh, ini lebih murah ya. Itu Ya, tergantung. mungkin ini. Kalau orang ini kebiasaan yang bisa. pakai servo mahal itu nggak mau pakai murah. Ada. Jadi ini maksudnya dengan harga yang efisien, dapat barang yang hampir mendekati brushless. Bener banget. Brushless sendiri itu Ini berapa harga nih kan? Nah ya, cuma 375, ini 1 juta lebih. ya, brushless sekarang itu hadir dengan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama yang semakin membuat pasar ini seru. Jadi servo beginian itu servo brushless itu harganya 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Semua pada tahu. Yang bikin masalah ini tambah runyam adalah produsen Cina sama-sama membuat servo, berbeda dengan Savok ya. Kalau Savok itu sangat kuat di gear, kalau rusak kalian tinggal ganti dinamo, dinamonya itu mahal, harga servonya mahal, dinamonya mahal. Kalau Cina brand ya, dinamonya ini sekelas Savok, tapi gearnya sekelas servo-servo seperti ini. Lola rusakan, ya. Kalau rusak diganti gearsetnya. Gearsetnya murah banget. Sekarang itu apa-apa tambah murah ya. Itu akan membuat problem tersendiri ketika kita memilih. Dalam perkembangannya, brushless ini berubah total dari yang zaman dulu ke zaman sekarang. Zaman dulu saya tidak mau pakai servo brushless. Karena ketika kita on, servonya bunyi. Betul ya? Sekarang servo brushless Cinaan, dua yang saya pegang ini, ya kebetulan saya pakai, itu tidak bunyi. Menarik. Cuman ketika dibelokin, ya bunyi belokan dinamo itu masih tetap seperti servo yang mau rusak. Krek gitu. Kalau yang Coreless sama brushless lembut sekali nggak bunyi. Nah, disitulah poin-poinnya yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau kalian tanya ke kita awet atau enggak, jujur kalau menurut Grandpa gimana? Awet relatif ya. Awet relatif ya. Kalau menurut saya sama aja. Kenapa? Nggak tahu saya yang nggak bisa main RC atau nggak tahu saya yang nggak bisa setup RC ya. Saya itu adalah pemain yang menghabiskan servo paling banyak. Betul ya? Dalam season Cipututan. Terakhir itu saya berpikir menggunakan servo yang kabel power terpisah seperti ini ya. Ini berapa volt? Ya, kabel power terpisah ini karena berpikir ini akan lebih awet daripada servo-servo yang kabelnya masih jadi satu ya. Ternyata enggak. 12. Ini berapa kali main ya kita ya? 3 bulan. 3 bulan berarti. 3 bulan, 4 bulan. 10 sampai 12 kali main lah ya.
kali sampai 12 kali main servo ini tumbang. Tumbangnya gimana? Saya nggak tahu, dinamonya masih muter ya. Saya pikir gearnya yang problem, tapi kemarin kita sempat bongkar, gearnya nggak apa-apa, dinamonya juga nggak apa-apa. Menurut saya mungkin pinionnya. Nanti akan kita pinionnya dengan motor itu biasanya. Kita update ya di problem servo brushless episode tersendiri ya. Ini nanti dibongkar dulu. Nah, rencananya servo 46 kilo ini akan saya ganti dengan Gmod. Gmod ini kan lagi terkenal ya. Kalau tahu Gmod, tulis di kolom komen. Nah, Gmod yang saya beli juga Gmod terpisah ya. Antara sinyal dan power terpisah karena saya direct ke baterai semua. Nggak tahu kenapa kok suka direct ke baterai. Kalau kamu sudah pernah coba yang direct ini, mantap. Rasain bedanya jauh. Tapi kalau awet ya enggak ya. 3 bulan aus, 3 bulan mati. Padahal teman saya pakai itu hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun belum mati. Ya kalau dibilang mainnya ngawur ya braking memang berat sih ya. Betul ya. Tapi punya teman-teman yang nggak segitu rusakan ya. Jadi yang perusak servo nomor 1 itu saya, nomor 2 Mas Hafid, nomor 3 Johan. Nomor 4 Grandpa kebanyakan servo Grandpa. Enggak 1 kali toh. Enggak sih. Kenapa ya tak ganti ya? Ya, kita juga nggak tahu ya. Jadi sampai waktu itu sharing ya, kitnya itu pernah kita kirim ke rumah Om Gunawan untuk diobservasi, ditoto lagi segala macam, semua mungkin ada yang salah pasang ya, sudah di set ya, ternyata juga rusak lagi ya. Akhirnya jawaban kita lah, nggak tahu ya. Kalau ada analisa saya, perkiraan ya, itu karena punyanya Om Ivan itu travelnya tinggi, maksudnya itu shockbreaker-nya kan tinggi, otomatis untuk linknya servo itu kan miring gini ya. Kalau rendah kan hampir sejajar. Betul. Jadi ini ngongkek dia. Ngongkek itu berat kerjanya. Betul. Nah, punya saya karena travel saya pendek. Jadi hampir sejajar gini. Itu kerjanya jauh lebih bagus. Bukan lebih bagus, lebih ringan ya. Mungkin itu mungkin. Masuk akal, tapi karena rig-nya Om Iwan dan saya sama persis. Nah, masuk akal. Beda di anu aja. Masuk akal kalau itu terjadi di Van Quiz kita. Iya, tapi di Injora lebih parah loh. Iya. Injora meskipun travel tinggi tapi dia drop shock. Iya. Dan dia lurus. Iya. Mati juga. Jadi, anehnya punya saya nggak mati. Forling. Forling itu jauh lebih menjengkelkan daripada pakai panhard. Punya aku kan Forling yang JK. Yang apa ya namanya? Injora. Jadi punya saya no problem. Yang justru panhard problem. Kalau menurut saya mungkin gara-gara Forling itu jadi nggak lama rusak servonya. Ya, ceper ya. Karena Forling kan tanpa panhard. Servonya dia di atas. Jadi serigit apapun ada gerakannya sedikit. Dan itu menjadi servo saver mungkin ya. Iya. Kalau pakai panhard kan nggak ditawar. Udah mati dia. Jadi ya seperti itu sobatku. Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk ngurusin masangin servo ini ya. Sekarang ini menarik, brushless juga murah, affordable di harga 1 jutaan dan nggak bunyi. Tapi di sisi lain juga ada coreless yang bisa kalian pilih karena harganya juga braset banget, tapi rasanya itu rasa brushless. Ya, untuk kalian yang pakai Van Quiz, itu ada problem juga di servo steering. Iya. Kemarin baru kami berdua mengetahui setelah ini tumbang, ternyata servo hornnya itu di Van Quiz itu geser ke panhard. Dan ini kalau diganti ini sama Om Ivan karena bentuknya bagus dan lain-lain, ini tambah parah lagi karena tambah mepet lagi. Jadi ini bentuknya sudah panjang. Nah, ini. Jadi ini harus diganjel sampai loss. Itu hanya apa ya, masukan dari kami yang terkendala dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke? Dia tahu problem. Tadi kemarin itu waktu servonya mati ya. Kita berdua itu bongkar di tempat. Aku tahu, Van. Kenapa? Itu ada problem, salah itu. Hornnya nabrak sama panhard sampai bareng. Oh iya? Iya. Nah, itu nggak boleh, itu yang bikin servomu rusak. Iya. Punyamu ya gitu kok. Ya, gua juga iya. Dibuka, masak dilihat. Iya, nabrak semua. Jadi mungkin kalau kalian pakai Van Quiz harus ganjel.
dengan pakai servo ini ya, servo standar lah ya, bentuk-bentuk servo standar ya, kalian usahain beli servo Horn Vanquish lah. Iya, mungkin Vanquish ngeluarin servo Horn yang khusus untuk Vanquish. Karena kalau servo Horn-nya itu agak tirus gitu loh. Nah, oh iya, memang tipis iya, ya. memang tipis. Jadi itulah dia pembahasan kita tentang servo cordless ya. Ini adalah pilihan yang cukup bijak menurut kita. Sama-sama rusaan kok. Kalau menurut saya ya mending beli. Enggak lah, ini harganya oke lah, worth it lah. Ganti pun masih Enggak, maksud saya 3-4 kali itu. Maksud saya bagus. servo steering adalah jajannya anak RC Adventure. Menurut saya itu sama-sama rusaan. Jadi ya karena itu adalah fitur utama ya. Tapi punyaku ya Pakai enggak yang rusak-rusak kok. Enggak rusak-rusak kok. Murah meriah worth it. Saya mati 2, Mas Hafid mati 1. Ya. Ini saya sampai Johan sekarang mati 1. oke. Pertama kali beli itu. Punyamu belum mati kan karena servomu kebanyakan. Gonta ganti servo terus. Enggak pernah ganti ya. Itulah dia sobat. Kalau kalian penasaran dengan cara kerjanya dari servo ini oke. Ini Dakwar Pro oke. Ini Dakwar 45. Ini Pro juga. enggak SG. Bukan 45. Harganya selisih sedikit ya. Betul. Anuan. Selisih dikit. Ya sedikit. Dan- Terserah Anda. Semua servo cordless dari DS Servo menggunakan sistem high voltage. Buat seru-seruan kalian bisa pilih yang settingan BEC berapa? 7 berapa? 7,4. 7,4 itu Sama aman. Jadi kalau Grandpa kan selalu 6. Kalau kalian pindah ke settingan BEC 7,4, otomatis gerakan servo itu double lebih kuat daripada 6. Lebih kuat dan lebih cepat. Ya, Kalau 6 lebih lambat, lebih lemot, lebih tenaganya kurang. betul. Cuman Karena saya pakai apa ya? Kenapa ya kok 6 volt ya? servomu awet soalnya kamu pakai BEC 6. Enggak juga ya? Enggak juga dong. Jadi memindah BEC itu mudah kalau kalian pakai Hobby Wing atau pakai apa itu namanya? Apa servo yang baru ESC yang baru itu apa namanya? Surpass. Semua kalian tinggal pilih di program card-nya langsung kayak pencet ya. Otomatis enak yang high voltage tapi perhatikan satu hal. Receiver harus kuat. Kalau pakai radio link oke. Lalu rangkaian lampu ya yang ada di mobil juga harus kalian lihat karena biasanya rangkaian lampu itu Ampere-nya naik semua. startnya dari 6 ambangnya di 6 volt. Kalau di 7,4 langsung putus di tempat. Seperti itu sobatku. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Pastiin kalian subscribe, Komen. nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and kindly please share karena sharing penting buat growth kita. Terima kasih and sampai jumpa.